Bahasa Indonesia tak sekedar alat komunikasi tapi juga elemen pemersatu bangsa. Ya benar sekali, tapi sayangnya derasnya arus modernitas membuat banyak anak muda malah asing dengan bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hari ini 86 tahun silam sejumlah pemuda dan pemudi dari penjuru Nusantara berikrar untuk bersatu. Mereka menuangkan janjinya dalam Sumpah Pemuda. Diiringi kumandang lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai elemen pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi sesuai dengan butir ketiga Sumpah Pemuda, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaannya mulai tergeser dengan penggunaan bahasa Inggris di kalangan anak muda. Di tengah derasnya arus globalisasi, keberadaan bahasa Indonesia mulai tergerus. Anak muda, khususnya di kota-kota besar, lebih fasih bercakap menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Kalau aku emang intensitas berbahasa Inggris tuh emang selalu karena keluarga aku itu selalu menggunakan bahasa Inggris setiap harinya. Tante aku, ibu aku, mereka tuh dalam lingkup yang pekerjaan mereka tuh mengharuskan berbahasa Inggris gitu. Jadi saya terbiasa dong pastinya, jadi setiap hari pasti selalu berbahasa Inggris. Hey Mar, Iza, how are you? Fine, lo di mana? Gue lagi di Kemang. I see your pet before. You in Kemang now? Yes. Why don't you join us here? I go there, okay? Okay, see you. Bye. Intensitas penggunaan bahasa asing yang lebih dominan menjadi salah satu faktor menurunnya kepiawaian berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Alhasil, anak muda lebih akrab dengan istilah dalam bahasa asing, bahkan buta padanannya dalam bahasa Indonesia. Browsing internetan ya? Cari informasi di internet gitu. Mengapresiasi. Mendownload. Mengunduh. Browsing mencari data. Di sisi lain, banyak orang asing yang jatuh cinta dengan bahasa Indonesia. Semula mereka tertarik pada pesona alami budaya dan kekayaan alam Nusantara. Lama-kelamaan, keindahan bahasa Indonesia turut memikat hati para pelancong dunia. Sasha Stevenson salah satunya. Perempuan asal Kanada ini sudah tertarik pada bahasa Indonesia sejak 13 tahun lalu. And the problem is, kalau di Indonesia, ya luar biasa. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia juga luar biasa. Tapi kayaknya bahasa Indonesia itu jadi kayak pagar masuk ke budaya sebenarnya. I want to know what they were talking about. Kulkasnya mau langsung diantar ke rumah atau gimana? Dalam waktu singkat, Sasha dapat berbahasa Indonesia dengan fasih. 100. Kok usah, gue juga bisa bawa sendiri kok. Makasih ya. Hal ini semakin meningkatkan kecintaannya pada bumi pertiwi yang telah menjadi rumah keduanya. And aku hafalin 20 kosakata. Kosakata ya, kosakata setiap hari. Sampai 3 bulan. Habis itu sudah bisa ngomong lah. Indonesia is a magical place. It's first of all like the earth itself here. It's like it's always summer. Roda zaman yang terus berputar tak boleh menggerus kecintaan pada bahasa Indonesia. Generasi penerus bangsa mengemban tugas untuk menjaga kelestariannya sebagai jati diri serta pemersatu bangsa.
Melina Purba, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET. Ini miris gimana gitu, ya benar miris sekali kalau melihat orang Indonesia itu lebih fasih berbahasa asing, sementara orang asing mencintai bahasa Indonesia. Betul sekali.